Jadi kapan mereka harus belajar mengembangkan emosinya, apa istilahnya, bagaimana mereka meluapkan emosi secara benar, gitu ya. Nah, ini adalah hal yang dibutuhkan juga anak kita karena tidak serta-merta kemudian mereka bisa menyalurkan emosinya dengan benar. Mereka juga harus diajari bagaimana bersosialisasi, diajak untuk selalu berada pada lingkungan luar, kembangkan mereka bisa berbagi dengan temannya, bisa bermain bersama dengan saudaranya. Nah, itu juga kita kembangkan kemampuan fisiknya, ya. Jangan sampai kalau kita terlalu mengejar mereka untuk mengembangkan bahasa dan bicaranya, apalagi dengan cara duduk di Mama mau kursi belajar. belakang meja, akhirnya Belajar. membuat mereka tidak ada aktivitas fisik nih. Fisik motoriknya mereka tidak berkembang. Kalau fisik motorik tidak berkembang, maka akan berimbas juga pada kognisinya. Ya, jadi Pak Omar selalu bilang begini, kalau ketemu dengan anak yang ada masalah kognisi, Pak Omar langsung menebak, hari ini mesti ono masalah, mohon maaf pakai bahasa. Anak ini pasti ada masalah eh, motorik halus atau motorik kasarnya yang tidak tuntas. Coba amati lagi, asesmen lagi bagaimana motorik kasar dan motorik halusnya. Ternyata memang benar. Ketika kita lakukan pengamatan ulang bahwa motorik halusnya belum tuntas, gitu ya. Jadi kemampuan untuk memegang pensil bisa pegang pensil, tapi ketika dia harus mewarna, itu warnanya masih tipis-tipis. Atau bahkan sebaliknya, warnanya terlalu tebal. Gitu. Artinya berarti kekuatan motorik halusnya terlalu kuat. Ini juga tidak bagus. Ya. Harus balance, harus seimbang. Ya, kemampuan fisik motoriknya harus berkembang secara baik dan seimbang sesuai dengan usianya pastinya. Anak usia, kalau kita melihat pada tabel perkembangan balita yang dipunya di Posyandu itu kan ada ya, anak usia sekian harus mampu fisik motorik apa, anak usia sekian harus mampu fisik motorik apa, anak usia sekian mampu emosi seperti apa, anak umur sekian harus mampu sosial dan budayanya seperti apa, kemampuan kognisinya harus seperti apa. Nah, ini merupakan sebuah aspek dalam diri manusia yang perlu dikembangkan semuanya. Jangan hanya fokus kepada salah satu. Meskipun pada dasarnya memang pada anak-anak itu ada sesuatu aspek yang menonjol, begitu ada salah satu aspek yang menonjol, tapi bukan berarti kemudian aspek itu yang akan dikejar terus kemudian lupa mengembangkan aspek yang lain. Semua aspek itu ada saling berhubungan, ya, semua aspek itu ada saling berhubungan. Anak tidak mampu mengelola sosial emosi dengan baik, maka mereka juga akan pasti memilih komunikasi dua arahnya juga tidak akan berkembang dengan baik juga. Kenapa? Karena mereka jarang bertemu dengan orang lain dan mereka jarang untuk berkomunikasi hanya dengan orang tua saja. Nah, ini ya. Jadi bisa jadi dengan mamanya atau dengan papa komunikasi sudah berjalan dua arah sudah. Tapi ketika sudah berada di luar rumah, sudah masuk ke bangku sekolah, karena anak sosial emosinya tidak dikembangkan dengan baik, tidak diasah juga pada waktu masih di rumah, pada dasarnya kemudian ketika di sekolah anak akan menjadi pendiam. Ketika anak menjadi pendiam, guru akan memberikan stigma bahwa anak ini ada tanda kutip nih, begitu. Padahal sebetulnya hanya karena faktor dia tidak pernah berada di lingkungan terbuka saja atau sosial emosinya belum terasah begitu ya, belum pernah distimulasi, pernah di apa? Belum pernah diajarkan dan dilatih gitu ya. Makanya balik lagi ketika kita sudah memilih pilihan habilitasi mendengar atau EVT, maka tidak serta-merta bahwa hanya mengejar perkembangan bahasa dan berbicara atau komunikasi saja, tapi semua harus dikembangkan secara holistik dan integratif, gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide yang keempat.
Nah, ini yang selalu didengung-dengungkan sama Bu Iva, Bu Eli, Bu Sinta, selalu menekankan ke orang tua pada slide yang kelima. Ajak anak berkomunikasi minimal 3.000 kata per jam. Aduh Pak Yo, kok berat sekali 3.000 kata per jam. No, 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 no. 3.000 kata per jam itu hanya sangat sedikit. Kalau kita mau ngomong saja, pasti tidak akan lama. 3.000 kata per jam itu pasti akan lewat dalam waktu 1 jam. Asal kita mau berbicara. Nah, kalau kita melihat di lingkaran itu, di lingkaran itu. Bersahabat dengan kata tanya merupakan salah satu cara untuk mengembangkan potensi anak. Nah, makanya kalau anak-anak kecil itu kan sering mereka bertanya, 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 bertanya. Nah, dengan mereka banyak bertanya, maka akan banyak kosakata baru yang mereka dengar dan yang mereka pahami dari orang tuanya. Nah, makanya yuk Bangkan selalu ajak anak untuk berkomunikasi minimal 3.000 kata per jam. Pak Yo, saya orang sibuk, pagi jam 7 sudah berangkat ke kantor. Papanya juga Pak Yo, jam 7 pagi sudah berangkat. Pulang-pulang kita jam 7, jam 8 malam. Kapan kita mau ngobrol sama anak kita agar 3.000 kata per jam? Arti pilihannya adalah cari pengganti, cari stuntman gitu ya. Cari stuntman-nya siapa? Bisa baby sister, bisa di TPA, tempat penitipan anak, gitu ya. Atau bisa juga dengan menitipkan ke keluarga sebagai stuntman-nya. Balik-balik lagi bahwa jangan sampai dari 7 sampai dengan 7 itu kosong, tidak terisi kosakata. Karena percuma kita memberikan anak teknologi yang harganya paling mahal, yang ya sudah sangat support lah pada anak kita, tapi kita tidak memberikan stimulasi yang cukup pada anak-anak, tidak akan ada hasil. Ya sama seperti kita, sama seperti kita sebagai orang dewasa yang kita baru usia dewasa seperti sekarang baru sadar bahwa saya butuh belajar bahasa Inggris karena saya akan sering ketemu dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris, atau orang berbicara bahasa Inggris tidak selalu orang luar ya, bisa di Indonesia, tapi ketika di tempat itu memang menerapkan aturan bahwa ketika masuk ke situ kita harus berbahasa Inggris misalnya. Kan nggak mungkin kita datang ke situ karena aturannya berbahasa Inggris terus kemudian kita berbicara berbahasa Indonesia, pasti tidak. Nah, di situ kita pasti dituntut untuk belajar menambah kosakata, menambah kosakata, menambah kosakata agar kita bisa berbicara dengan baik, kan begitu. Artinya ketika kita bertemu dengan orang yang berbahasa Inggris, kita juga bisa berbahasa Inggris atau memahami apa yang mereka katakan. Nah, ini sama kasusnya dengan anak-anak kita. Dengan 300 kata per jam ini kita menambah banyak kosakata pada anak kita yang di belakang hari pasti akan bisa mereka gunakan untuk berkomunikasi dua arah pada orang lain. Daripada ini sia-sia gitu ya. Nah, daripada untuk berbicara hal yang kurang penting, habiskan untuk menstimulasi anak. Karena berdasarkan hasil penelitian bahwa laki-laki itu minimal berbicara 7.000 kata per hari. Sementara perempuan itu 20.000 kata per hari. Ada juga penelitian yang menyebutkan angka berbeda begitu ya. Tapi it's okay lah, it's okay. Artinya laki-laki 7.000 kata per hari, perempuan 20.000 kata per hari. Daripada kata-kata ini digunakan untuk berbicara hal yang tidak penting, kita alihkan dong itu untuk menstimulasi anak kita dengan 3.000 kata per jam. Insya Allah itu akan membuat mereka akan berkembang jauh lebih optimal. Bertambah kosakata, baik bahasa reseptif maupun bahasa ekspresif, akan memudahkan anak-anak kita nanti menyongsong masa depannya. Ayo, ini yang kita pikirkan. Jangan berpikir bahwa Mbak, yuk menghabiskan 3.000 kata per jam itu susah.
tidak susah kalau kita sudah jalani. Kita tidak akan pernah merasa. Kalau perlu nggak usah dipikir, dihitung 3.000 kata per jam. Tidak perlu. Ajak aja anak-anak kita pada aktivitas kita nih sebagai orang tua. Misalnya kita lagi masak, ngobrol aja nih apa, potong-potong, kupas-kupas, ini buah apel, ini wortel, ini apa dan sebagainya. Ini masak air, biarkan airnya sampai mendidih. Nah, ini kosakata yang selalu kita masukkan dan itu kita tidak akan perlu menghitung 3.000 kata per jam. Kita ngobrol saja dengan eh, santai saja, itu insya Allah 3.000 kata akan terlewatkan. Ya, nah, oke. Kita lanjut ke yang keenam. Ajak anak sesering mungkin berada di ruang publik. Nah, tadi sebenarnya saya sampaikan di awal ya bahwa ketika kita semakin banyak membawa anak-anak kita berada di lokasi umum, mereka akan terasah secara sosial emosionalnya. Karena contohnya ya, anak-anak bermain di playground begini, mereka akan belajar bagaimana ngantri di permainan, berbagi permainan, gitu ya. Karena ada satu mainan misalnya seperti ayunan, begitu ya, ayunan. Nah, ini kan tidak mungkin dimainkan lebih dari satu orang, pasti dimainkan satu orang. Kecuali ada ayunan yang bentuknya double, nah itu bisa dimainkan oleh dua orang. Kita seperti ayunan di Aurika itu kan double, jadi bisa dimainkan dua orang. Bisa saling berbagi. Mereka di sini juga bisa saling berkomunikasi atau paling tidak mengasah daya bertanya mereka gitu ya ketika mereka berada di ruang publik dan kemudian mereka belum pernah tahu nih itu barang apa begitu mereka akan bertanya meskipun nunjuk dulu kemudian kita bahasakan apa oh itu namanya seluncur itu namanya tangga itu namanya lorong banyak bahasa yang kita bisa kenalkan ketika kita berada di ruang publik. Nah, satu contohnya adalah di YouTube Yayasan Aurika yang kebetulan saya pengisi YouTube-nya, di mana saya selalu mengajak Bapak Mama nih jalan-jalan, ya, jalan-jalan ke kolam renang, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke Samsat, ya. Nah, akan banyak-banyak jalan-jalan lain nanti yang akan kita bagikan lagi di tahun 2003 akhir ini sampai dengan nanti di 2004, insya Allah itu akan menjadi konten yang tetap, di mana dengan berjalan-jalan, mengajak anak berada di ruang publik, banyak kesempatan kita untuk mengembangkan kosakata. Apalagi itu tadi 3.000 kata per jam kalau kita sudah di ruang publik tidak akan habis ya. Tidak akan habis untuk kita bisa sampaikan ke anak-anak kita gitu ya. Banyak hal yang bisa kita ajak berkenalan nih dengan teman yang seusia gitu atau di bawah usianya, ajak berkenalan. Nah, dari sini terasa sosial emosinya juga. Dengan bermain di aktivitas lorong, dengan seluncur, terasah kemampuan fisik motoriknya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ajak anak sekali lagi sesering mungkin berada di ruang publik. Apalagi nih kalau papa mamanya seneng nge-mall, ajak ke mall. Ya, ajak ke mall, jalan-jalan ke mall. Di mall banyak hal yang juga bisa kita kenalkan pada anak-anak kita pastinya ya. Oke, lanjut. Nah, ini balik lagi sambungan dari yang keenam bahwa ingat belajar bukan hanya duduk di kursi dan di belakang meja, tapi kapanpun, dimanapun kita bisa memanfaatkan semua tempat, semua waktu untuk bisa mengajak anak-anak belajar, untuk bisa menambah banyak kosakata dimanapun, dimanapun, dimanapun. Ya, keluar rumah saja, jalan-jalan pagi hari di depan rumah, pasti ada banyak hal baru yang bisa kita manfaatkan eh, menambah 3.000 kata per jamnya. Kan 3.000 kata per jam sangat-sangat bisa. Ya. Jalan-jalan di perumahan, oh, ada yang belajar coret-coret.
Iya, mohon tidak belajar coret-coret ya sayang. Oke, ya jadi intinya bahwa belajar tidak selalu duduk di kursi atau di meja. Tapi ada tapinya, ada tapinya. Minimal sehari 2 jam. Entah pagi, 1 jam pagi, 1 jam malam, atau 1 jam siang, 1 jam malam, kapanpun boleh. Tujuannya apa? Kok perlu belajar dengan duduk di kursi di belakang meja adalah kita menyiapkan anak-anak nanti ketika mereka sudah waktunya untuk masuk ke bangku sekolah. Sehingga mereka tidak sulit lagi nih untuk melakukan penyesuaian diri. Kenapa? Ketika mereka berada di sekolah, bahwa mereka belajar itu harus duduk di kursi dan berada di belakang meja. Selain itu, kita juga dengan sesekali waktu setiap hari menempatkan anak-anak belajar dengan duduk di kursi dan di meja, kita sedang melatih mereka untuk taat aturan, melatih mereka untuk belajar disiplin, karena itu juga penting untuk dipahami anak bahwa dalam kehidupan ini perlu yang namanya taat aturan dan perlu yang namanya harus disiplin. Itu. Itu poin yang ketujuh. Sekarang kita masuk slide yang berikutnya. Yang kedelapan, tetap semangat, sabar untuk mengulang dan mengulang. Apalagi dalam tanda kutip, kalau punya putra-putri yang memang ada plusnya nih, ada plusnya, atau sudah terlambat intervensi atau disebut dengan late intervention gitu ya. Memang harus sabar untuk mengulang. Wait, tunggu dulu. Berikan kesempatan anak untuk berespon. Jangan terlalu keburu-buru diberikan instruksi baru sebelum anak memberikan respon dari instruksi yang pertama. Tunggu dulu. Kalau tunggu sudah masih belum paham, baru ulang lagi. Stop, tunggu, paham, belum paham, ulang lagi. Sudah paham, sudah bisa mengikuti, apakah yakin betul? Ulang lagi. Ulang lagi. Ini sehingga dengan tujuan ini akan tertanam ke alam bawah sadar anak yang kemudian nanti satu saat akan bisa dikeluarkan dan bisa digunakan untuk komunikasi dengan orang lain. Jadi yang kedelapan, apa yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan sabar untuk mengulang dan mengulang atau remedial. Gitu ya. Nah, yang terakhir nih. Belum terakhir, masih ada 2 slide terakhir. No gadget bila kita tidak bisa mendampingi. Apa maksudnya? Mohon maaf nih, tidak saya berikan kesempatan untuk share karena mengingat waktu sudah mendekati habis gitu ya. Nanti kita lempar lagi di grup diskusi, kita akan lanjut di sana untuk diskusi. Di slide yang 9 saya katakan no gadget bila tidak bisa mendampingi. Mengapa ini saya masukkan? Karena sebetulnya gadget itu tidak selamanya berpengaruh negatif. Asal kita bisa mendampingi anak-anak ketika menggunakan gadget. Gadget bisa menjadi media terapi. Kita bisa menambahkan banyak kosakata baru, tapi balik lagi harus dibungkus dengan mendengar, melihat, mendengar. Ya, jadi jangan kemudian biarkan hanya melihat. Makanya saya katakan, saya garis bawahi, bila kita tidak bisa mendampingi, ya, no gadget. Jadi benar-benar tidak ada gadget. Kenapa? Karena kalau anak terlalu asik dengan melihat, apalagi untuk anak-anak yang baru belajar mendengar, mereka menggunakan matanya untuk melihat gadget, maka secara tidak langsung tidak ada bedanya dengan ketika ada salah satu dari anggota keluarga yang tidak sepakat dengan menggunakan komunikasi verbal. Pasti akan menghambat perkembangan anak dalam berkomunikasi secara verbal. Kenapa? Karena lebih menikmati komunikasi secara visualnya.
Ditambah lagi secara tidak langsung ketika kita memberikan gadget, kemudian kita tidak mendampingi mereka, maka secara tidak sadar kita sedang menyiapkan anak kita menjadi ansosial. Atau kalau saya biasanya sering dalam parenting saya katakan bahwa membuat anak menjadi autis buatan gitu. Karena kalau saya dibilang ansosial begitu aja, atau kita jelaskan bahwa gadget itu negatif gitu, orang itu jadi nggak terlalu berpikir gitu, nggak terlalu berpikir. Tapi kalau sudah kita bilang bahwa ketika bapak ibu memberikan anak gadget dan tidak bisa mendampingi, sebetulnya bapak ibu sedang menciptakan anaknya menjadi anak autis. Hah? Anak autis? Anak autis gitu. Karena apa? Berpikir bahwa anak autis pasti asik dengan dunianya sendiri, tidak mampu bersosialisasi, tidak mampu berkomunikasi. Ya itulah anak-anak korban gadget masa kini. Ya, generasi Z kita yang terlalu banyak gadget, mereka tidak mampu berkomunikasi, mereka tidak mampu bersosialisasi, mereka banyak kosakata tapi tidak untuk berbicara. Kenapa? Karena mereka terlalu asik dengan gadget mereka. Ya. Secara tidak langsung kita sedang menciptakan anak kita menjadi anak-anak autis kalau kita terlalu sering memberikan gadget kepada mereka tanpa ada pendampingan. Terakhir, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita bisa terasa kemampuannya secara holistik integratif, yaitu alihkan pada permainan-permainan tradisional. Itu jauh lebih bermanfaat. Main kelereng, mereka dapat gantian, dapat latihan konsentrasi. Main lompat tali, mereka tahu aturan, dan kemudian mereka juga latihan fisik motorik. Mereka main egrang, nah, kalau dilihat di gambar itu ada bermain egrang, mereka berlatih keseimbangan. Ya, karena kalau main egrang tidak cukup punya kemampuan keseimbangan dengan baik, maka tidak akan bisa berjalan dengan imbang. Selain itu juga melatih konsentrasi, melatih juga yang namanya koordinasi, koordinasi tangan dan kaki. Nah, koordinasi mata juga berjalan. Nah, kalau kita memberikan anak-anak kita permainan-permainan tradisional sebagai pengganti gadget, semua berkembang secara holistik integratif. Fisik motorik dapat, sosial emosi dapat, kognisinya terasah, konsentrasinya terasah, bahasanya juga kita bisa masukkan, kosakatanya juga bisa selalu ditambah. Nah, ini hal-hal istimewa. Sebenarnya kita sudah melupakan ya di era modern ini permainan tradisional. Tapi ayo, yuk, kita kembalikan ke permainan tradisional, main dakon itu permainan tradisional, tapi kita juga bisa berkesempatan untuk mengenalkan konsep berhitung, konsep menjumlah, konsep mengurang melalui bermain dakon. Luar biasa, permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia ini sebenarnya permainan-permainan yang sangat-sangat luar biasa dan mengoptimalkan kemampuan anak-anak kita secara holistik integratif. Jadi, ayo kembalikan aja anak-anak kita bermain permainan tradisional, karena itu pasti akan lebih bermanfaat. Insya Allah demikian, materi sudah berakhir dan berharap bahwa ini akan bisa menjadi motivasi buat kita, menjadi evaluasi dulu, menjadi evaluasi buat kita selama 2023, apakah sudah 10-10-nya ini sudah bisa kita lakukan bersama anak-anak kita. Kalau belum, ayo, masih ada waktu. Tidak ada kata berhenti sebelum kita mencapai titik optimal. Bahkan ketika sudah mencapai titik optimalnya, yuk kita naikkan lagi targetnya secara realistis. Naikkan target secara realistis sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak kita. Oke, terima kasih banyak karena sudah semua memperhatikan.
mendengarkan saya yang berjuang. Semoga tidak bosan dengan eh, Yokanan gitu. Dan semoga yang sedikit ini akan bermanfaat buat mama papa semua dalam mengevaluasi diri dan Amin. kedepannya kita bisa kembangkan untuk anak-anak kita tercinta di tahun 2020 gitu ya. Nah, adakah yang ingin sharing nih di akhir sesi? Boleh. Ada yang sharing? Bu Sinta masih ada? Ada Pak Yo. Sinta mau memberikan ini? Nggak ada Pak Yo. Cuman mungkin disosialisasikan saja kalau kita akan ada kelas FET online lagi. Jadi Mm-mm. kalau mau daftar, silahkan daftar karena pesertanya cuman dibatasi 10 orang saja. Bisa lihat Ya. flyer kita di medsos. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu Sinta. Jadi artinya memang 2024 kita akan membuka kelas FET online untuk kali yang ke-7 ya, ke-8 atau ke-7 ya. Dan kali ini kita batasi dengan hanya 10 peserta saja. Karena kita berharap bahwa intens kita akan melakukan pendampingan ke setiap peserta. Gitu ya. Jadi harapannya di setiap sesi Zoom kita akan bisa sharing langsung, kita langsung belajar dan kita langsung mendapatkan evaluasi dari para narasumber kita. Ya, oke. Saya mau coba lihat apakah ada pertanyaan nih di kolom chat. Lihat. Ada yang pingin open mic, tapi anak-anak ribut, Pak Yo. Ya, Papa, Mama Chandra Dewi. Anak-anak ya. Biasanya anak dengan gangguan pendengaran menggunakan gestur. Jadi sepakat seluruh keluarga membahasakan apa yang dia maksud. Nah, ya betul. Ini tadi yang menjawab pertanyaan tadi ya, terkait dengan bahwa harus semua keluarga sepakat untuk berkomunikasi secara verbal. Ya, oke, tidak ada pertanyaan. Ada salam dari Mama Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gutomo, mungkin di penghujung acara, karena ini adalah Zoom terakhir Pak Gutomo, di tahun 2023, sebelum masuk ke kita 2024, mungkin ada eh, ya sedikit kata motivasi yang bisa disampaikan nih pada peserta, pada keluarga besar Aurika. Enggak Pak Gutomo? Baik, makasih Pak Yu. Selamat malam semuanya. Bisa open cam Pak Mo? Malam, Pak. Lagi di luar Pak Yu. Oh, oke, 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 nggak apa-apa kalau gitu. Oke, siap, siap, siap. Monggo silakan. Oke. Memang ya, apa namanya, kita bersama dengan anak-anak kita yang memang mengalami gangguan pendengaran itu memang membutuhkan apa ya, membutuhkan banyak hal yang harus kita prioritaskan yang mana gitu Pak Yu ya. Jadi artinya eh, sejak awal kita harus membuat prioritas saya mau ngapain dan mau kemana dan lain sebagainya itu pasti semua kita orang tua pasti sudah paham itu ya. Kemudian itu tadi yang Pak Ayu sempat sampaikan katakanlah dan lain sebagainya memang orang tua itu eh, tidak ada tidak ada apa ya sekolahnya gitu loh Pak Ayu. Jadi itu menyebabkan suatu kesulitan, itu sebabnya juga akhirnya kita di Aurika itu membuat semacam kelompok-kelompok atau grup gitu ya, baik diskusi yang di grupnya WhatsApp dan lain sebagainya begitu ya, atau yang tiap hari apa itu ada
apa namanya pertemuan offline ya di tempat kita begitu. Kita ingin membangun apa semacam sinergi gitu ya antara orang tua dan lain sebagainya supaya terbentuk motivasi yang bagus ya untuk kita membantu anak-anak kita apa namanya mengoptimalkan potensinya begitu. Nah, eh, apa keberhasilan itu apa namanya banyak penentunya Pak Yo. Tapi yang paling utama itu adalah prosesnya sehingga ya itu tadi kadang kita menuntut berhasil tapi kita lupa memberikan pemicu keberhasilan itu sendiri gitu ya. Jadi Ya, betul. misalnya itu tadi yang dicontohkan. Eh, Kalau saya seperti yang disampaikan Pak Yu tadi, kalau anak itu manja ke orang tua, lo itu enggak apa-apa. Mau manja ke siapa anak itu? Kalau nggak ke orang tuanya kan itu. Tapi justru itulah ya tempat untuk kita sebagai orang tua memasukkan bahasa, memasukkan norma-norma dan lain sebagainya dengan cara itu. Karena usia anak-anak, misalnya kita ngomong anak yang usia di bawah 5 tahun begitu ya, eh, ya memang dia butuh 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 orang tua, figur orang tua begitu ya. Bukan masalah dia harus diajari mandiri tadi dikatakan Pak Yu begini dan lain sebagainya. Mandiri sesuai dengan usianya kan begitu ya. Tetapi tidak Betul. berlebihan kan gitu. Karena kalau berlebihan kita juga kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi secara natural. Untuk menyampaikan atau mengajarkan norma secara natural. Mengajarkan emosi secara natural. Kalau orang tua kan anak-anak itu tidak bisa diajari. Nanti kalau dipukul apa kalau mukul temannya itu nggak baik nih itu kan nggak paham itu kan bisa disampaikan secara natural kalau itu memang kita eh, punya kedekatan ya punya ikatan dengan anak-anak kita itu gitu Pak Yu. Nah dari situ memang apa namanya kita perlu membangun ya hubungan dengan anak-anak itu sebabnya tadi dikatakan kita selalu mengatakan di tempat kita Pak Ayu tadi mengulang lagi bahwa semua itu dilakukan secara holistik jadi keseluruhan semuanya tidak hanya kalau anak gangguan pendengaran dia hanya mendengar dan lain sebagainya. Tidak kita tidak mengajarkan hanya mengajarkan mendengar dan berbicara tidak tapi itu secara keseluruhan harus didapat karena perkembangan anak-anak itu kan tidak bisa ngomong saja, tapi dia juga ada emosinya dan lain sebagainya itu juga diperhatikan itu begitu. Nah, yang lainnya terima kasih juga apa namanya semua ya selama setahun ini yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan kita dan lain sebagainya berbagi dengan kita. Kita tahun ini terakhir juga apa namanya mengadakan workshop dan lain sebagainya dan sebelum-sebelumnya juga ada yang workshop yang lain-lain. Kemudian ada yang acara online, ada yang kita melaunch buku lagi. Ini buku yang keempat yang sudah kita buat ya, dibuat di situ. Nah, itu semua tujuannya memang untuk apa ya, membantu memudahkan kita untuk mendampingi putra-putri apa namanya dalam kesehariannya itu begitu. Tidak hanya untuk targetnya berbicara mendengar tidak, tetapi secara keseluruhan perkembangan itu biar tercapai. Itu demikian Pak Yu. Ini memang terakhir ya Zoom tahun ini ya 2023. Kita harapkan nanti 24 akan ada apa namanya hal-hal baru begitu ya. Kita minta masukan, kita minta apa namanya saran-saran dan penilaian-penilaian ya apa yang harus kita kerjakan begitu ya supaya kita bisa membantu juga lebih banyak dan gitu. Kemudian awal Januari ya kalau nggak salah ya. Januari itu kita terbatas oleh waktu sebelum Ramadan itu memang kita selesaikan untuk satu program apa namanya kelas habilitasi yang online itu Pak Yu. Dan itu memang tadi seperti disampaikan 10 orang ya. Pesertanya kita batasi memang karena memang
akan banyak diskusi dan lebih dalam dari biasanya, sehingga kita memang tidak bisa banyak begitu ya, karena keterbatasan waktu begitu ya. Kita pertimbangkan efektivitasnya juga, sehingga nanti kita berharap bisa maksimal begitu Pak Ayu. Terima kasih gitu Pak Ayu. Dari 2-3 awal Januari sampai Desember ini memang kita padat sekali. Beberapa kali kita mengadakan workshop itu Pak Ayu ya. Kemudian ada yang online juga dan lain sebagainya. Ya, semoga nanti 24 ini semua ya kita bisa berproses lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ayu gitu. Terima kasih semuanya. Oke. Enggak Pak Ayu. Ya. Terima kasih Pak Gutomo untuk tambahan dan masukannya. Semoga ini akan menjadi motivasi buat papa mama hebat yang menjadi keluarga besar Aurika di 2024. Kita akan lebih semangat untuk membuat anak-anak kita mencapai titik optimalnya dengan sangat realistis, Pak. Nah, yang belum punya bukunya, tidak kelihatan. Yang belum punya bukunya, boleh langsung kontak sama Ibu Eli untuk bisa mendapatkannya. Berapa harganya? Nanti langsung kontak Ibu Eli saja. Ya, oke, terima kasih. Dan di penghujung acara, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua keluarga besar Aurika yang sudah bergabung lama, yang baru, atau bahkan yang baru saja bergabung mengikuti Zoom kita di akhir tahun 2023 ini. Kami ucapkan selamat datang, semoga nanti bisa bergabung di grup diskusi keluarga besar Yayasan Aurika, sehingga akan banyak sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengetahuan, sharing-sharing pengalaman yang bisa kita obrolkan di grup diskusi melalui chat WA Group. Dan sekali lagi, di penghujung tahun 2023 ini, tetap semangat dalam menemani anak-anak kita untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang hebat. Dan di akhir, saya ucapkan mohon maaf bila Aurika selama 2023 ada yang kurang tepat gitu atau kurang memuaskan, ya semoga di 2024 akan banyak masukan sehingga di 2024 kita akan bisa memberikan banyak hal-hal baru yang menjadi masukan, yang berasal dari masukan papa mama hebat dari keluarga besar Aurika. Dan sekali lagi selamat menyambut tahun baru, selamat berlibur dengan anak-anak kita, jangan sampai lengah, karena biasanya teman-teman terapis pada mengeluh nih, kalau habis libur terapi 1 minggu, 2 minggu, balik-balik, anak-anaknya kemampuan komunikasinya menurun, kemampuan konsentrasi mendengarnya menurun. Nah, yuk, nih waktunya adalah kita sebagai orang tua mendampingi mereka, manfaatkan libur mereka, libur anak-anak kita dari sekolah ini untuk menambah banyak kosakata baru buat mereka dengan banyak aktivitas yang kita lakukan di luar rumah pastinya, ataupun aktivitas di dalam. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai bertemu di tahun 2024. Saya mohon izin mengakhiri semuanya karena link akan segera dipakai untuk aktivitas yang lain.